Halo teman-teman ATLM Indonesia, terutama teman-teman yang berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, kali ini kita mereview mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepmenkes, nomor HK 0107 Menkes 413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19. Jadi ini diterbitkan kurang lebih di per 1 Juli 2020. Oke, mari kita review Kepmenkes tentang COVID-19 ini. Nah, permulaan yaitu DO, definisi operasional. Pada bagian ini dijelaskan definisi operasional kasus COVID-19, yaitu kasus suspek. Jadi nanti ada macam-macam nih. Kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, discarded. Nah, kita lihat dulu dari kasus suspek. Itu sebelumnya adalah orang dalam pemantauan. Jadi kasus suspek ini ODP, pergantian istilah. Kasus probable ini yang memungkinkan, yang mungkin itu mengganti nama dari PDP, pasien dalam pengawasan. Kontak erat itu adalah orang tanpa gejala, OTG. Jadi OTG diganti dengan kontak erat. Jadi terminologinya diganti menjadi kasus suspek, kasus probable, kontak erat. Nah, 3 ini yang pentingnya. Lanjut lagi, kasus suspek kita bahas. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang A, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Nah, ini dilaporkan terjadinya transmisi lokal. Nah, lalu yang B-nya, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Ini suspek ya. Jadi ada 2 kriteria atau dua hal dapat dikatakan kasus suspek. Yang ketiga lagi, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Ini kasus suspek. Nah, ini istilah-istilah baru. Yang kedua, kasus probable. Nah, ini bisa mungkin. Kasus suspek dengan ISPA berat, ARDS. Nah, ini akan mengalami mengalami gangguan pada pernapasan yang lumayan berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Jadi ini si orang ini dia sudah memang kena COVID-19, cuma belum dipastikan dengan uji laboratorium PCR atau RT-PCR. Ini kasus probable. Ya mungkin dia kena, tapi secara secara kebenaran dia sebenarnya sudah kena, cuma belum dikonfirmasi oleh pihak laboratorium RT-PCR berupa hasil lab dari swab. Yang ketiga, kasus konfirmasi. Nah, ini sudah konfirmasi, ini berarti sudah ada. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. Nah, ini 2.
Yang A, kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. Ini gejalanya ada dan khas. Yang B, kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Gejalanya tidak khas, tanpa gejala. Yang keempat, kontak erat. Nah, ini pengganti OTG. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain, yang A, kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter. Dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kontak erat ini, dekat kan. Yang B, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable. Si kasus probable ini bersentuhan fisik dengan seseorang. Atau konfirmasi, seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lainnya. Ini kontak fisik langsung. Pastinya kan kontak fisik yang paling nyaman itu adalah dengan bersalaman. Berjabat tangan lah atau berpegangan. Yang C, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Jadi misalnya seorang tenaga kesehatan merawat pasien yang terkonfirmasi positif, tapi dia tidak pakai APD. Artinya dia tidak menggunakan, misalnya salah satunya tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan. Nah, ini masuk dalam kontak erat. Mungkin karena ketidaktahuan si petugas tadi atau tidak gejalanya tidak khas dari seorang pasien tadi sehingga dia tidak menggunakan APD. Merasa aman padahal dia ini kena. Yang D, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Penjelasan sebagaimana terlampir. Oke, lanjut lagi. Kelima, pelaku perjalanan. Nah, ini yang berjalan-jalan atau istilahnya naik turun pesawat atau kapal laut atau angkutan darat. Bis misalnya. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik, maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Jadi dia kebetulan lagi ke luar negeri atau dalam negeri tapi 14 hari. 6. Discarded lah. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang A, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Jadi dia discarded berarti dia dinyatakan negatif bila dia menggunakan diperiksa PCR 2 kali berturut-turut. Yang B, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Jadi dinyatakan dia ini adalah orang yang sembuh. Jadi orang yang sembuh itu indikatornya pemeriksaan PCR 2 kali negatif atau dia isolasi mandiri selama 14 hari atau lebih. Nah, manajemen Kesmas. Yang pertama manajemen Kesmas pada kasus suspek. Nah, ini bagaimana cara penanganannya atau manajemennya pada kasus suspek? Apabila menemukan kasus suspek, maka dilakukan manajemen Kesmas meliputi yang A, dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan dengan kasus suspek. Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria discarded. Jadi misalnya dia sudah lebih 14 hari atau uji PCR-nya negatif, sudah dinyatakan dia oke, sudah aman, sembuh. Yang B, pengambilan spesimen untuk menegakkan diagnosis. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman. Baik, ya kan? Jadi dia baik di mana dia sudah melakukan pelatihan, maksudnya seperti itu. Yang kedua, manajemen Kesmas pada kasus probable.
Apabila menemukan kasus probable, maka dilakukan manajemen Kesmas meliputi titik 2. Yang A, dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Isolasi pada kasus probable dilakukan selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan pembahasan di manajemen klinis bab 5, dicek nanti. Yang B, pemantauan terhadap kasus probable dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasional selesai isolasi. Nah, jadi di situ ada definisi operasional mengenai isolasi. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKRTL. Nah, jika sudah selesai isolasi atau pemantauan, maka dapat diberikan surat pernyataan sebagai formulir terlampir. Nah, yang C, apabila kasus probable meninggal. Nah, jadi probable meninggal, dia ini secara gejala sudah lumayan, sudah kena dan dinyatakan COVID, tapi belum ada hasil lab dari RT-PCR. Lalu tata laksana pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol pemulasaran jenazah kasus konfirmasi COVID-19. Jadi dia mengikuti yang sudah positif COVID-19 yang meninggal. Nah, seperti itu. Karena ini mungkin untuk mengamankan dan memang menyamakan persepsi dan menyamakan SOP agar sama. Lanjut lagi. Manajemen Kesmas pada kontak erat. Nah, lain lagi. Apabila menemukan kontak erat, maka dilakukan manajemen Kesmas meliputi yang A, dilakukan karantina sesuai dengan kriteria sebagaimana terlampir. Nah, ini karantina ya. Dia orangnya di karantina. Kalau bahasa tadi kan bahasanya mengenai kontak erat ini ada OTG. Karantina dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat, kontak dengan orang yang kena, selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Si pasiennya ini si probable yang sudah kena dan lihat gejalanya tapi belum konfirmasi PCR atau dengan sudah konfirmasi positif PCR. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala. Discarded. Berarti kalau sudah discarded artinya aman, sembuh. Nah, lagi bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar. Nah, ini dia tidak menggunakan APD sesuai standar nih. Direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. Bila dia dinyatakan sudah kasus probable atau konfirmasi. Pertama, apabila hasil positif, nah hasil yang positif nih. Petugas kesehatan tersebut melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila selama masa isolasi muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus konfirmasi simptomatik. Nah, itu bila positif. Sekarang kedua, apabila hasil negatif, petugas kesehatan tersebut tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek. Dikembalikan lagi bila ada gejala. Kalau tidak ada gejala ya sudah selesai. Discarded artinya. Nah, sekarang kita masih di manajemen klinis di tabel 51. Kriteria gejala klinis dan manifestasi klinis yang berhubungan dengan infeksi COVID-19. Di sini ada kotaknya, yaitu kriteria gejala, manifestasi klinis, dan penjelasan. Nah, pertama, tanpa gejala, asimptomatik. Tidak ada gejala klinis. Pasien tidak menunjukkan gejala apapun, maksudnya. Nah, kalau sakit ringan tanpa komplikasi. Pasien dengan gejala non-spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. Perlu waspada pada usia lanjut dan imunokompromis karena gejala dan tanda tidak khas.
Ini bahaya kalau orang yang sudah usia lanjut, terutama di atas 50 tahun dan imunokompromis. Artinya dia bermasalah di sistem imun karena memang bawaan dari dia atau memang dia ada penyakit lain. Mungkin salah satunya HIV misalnya. Jadi HIV kena imunokompromis. Kemudian yang ketiga, sakit sedang, pneumonia ringan. Jadi mengalami gangguan di parunya berupa pneumonia atau pneumonitis. Pasien remaja atau dewasa. Nah, ini untuk dewasa. Dengan tanda klinis pneumonia, yaitu demam, batuk, dyspnea, kemudian sesak, ini kan sesak yang dipenuhi nih. Napas cepat dan tidak ada tanda pneumonia berat. Nah, kalau pada anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernapas, plus napas cepat. Frekuensi napas itu kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit. 2-11 bulan, lebih dari 50 kali per menit. Sementara 1-5 tahun, lebih dari 40 kali per menit. Dan tidak ada tanda pneumonia berat. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini yang paling lebih. Sakit berat, pneumonia berat atau ISPA berat, infeksi saluran napas atas atau akut. Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas ditambah satu dari frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit. Distres pernapasan berat. Pernapasannya berat ya. Mungkin napasnya itu narik lambat. Tapi dalam. Atau saturasi oksigen SPO kurang dari 90% pada udara kamar. Saturasi oksigenasi pada tubuh. Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas ditambah setidaknya satu dari berikut ini. Yang A, sianosis sentral atau SPO kurang dari 90%. Kekurangan oksigen dia, hipoksia. Distres pernapasan berat seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat. Jadi dia menarik napas itu berat. Lalu tanda pneumonia berat, ketidakmampuan menyusui atau minum. Nah, kemudian latergi atau penurunan kesadaran atau kejang. Nah, ini. Tanda lain dari pneumonia yaitu tarikan dinding dada, kaki penuh. Kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit. 2-11 bulan, lebih dari 50 kali per menit. 1-5 tahun, kurang lebih dari sama dengan 40 per menit. Lebih dari 5 tahun, lebih dari sama dengan 30 kali per menit. Ya, itu. Diagnosis ini berdasarkan klinis. Pencitraan dada, nah ini ada foto torak, dapat membantu penegakan diagnosis dan dapat menyingkirkan komplikasi. Jadi kalau ada pencitraan berupa foto torak, maka itu akan lebih bagus lagi. Sakit kritis, nah ini yang paling berat. Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS. Nah, ini sudah yang berat ini. Onset. Nah, motor onset kan yang duluan ya. Baru terjadi atau perburukan dalam waktu 1 minggu. Nah, motor onset. Pencitraan dada, CT scan torak atau ultrasonografi paru. Nah, ini sudah yang lebih tinggi lagi pakai CT scan. Opasitas bilateral, efusi pleura yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, kolaps paru, kolaps lobus atau nodul. Ini penyebab edema. Nah, penyebab edemanya gagal napas yang bukan akibat gagal jantung atau kelebihan cairan. Perlu pemeriksaan objektif seperti ekokardiografi. Nah, ini kardiografi jantung. Untuk menyingkirkan bahwa penyebab edema bukan akibat hidrostatik, bukan karena jantung kesalahan memompa sehingga tekanan hidrostatiknya ini menyebabkan cairan banyak keluar jaringan. Jika tidak ditemukan faktor risiko.
Nah, ditemukan faktor risiko karena hal-hal lain. Ya mungkin salah satunya komorbid, ya misalnya penyakit jantung, itu bisa disingkirkan. Kriteria ARDS pada dewasa. ARDS ringan 200 mm Hg kurang dari PaO2 atau VO2 kurang lebih dari sama dengan 300 mm Hg dengan PEE atau Continuous Positive Airway Pressure CPAP lebih dari sama dengan CM5 CMH2O atau yang tidak diventilasi. ARDS sedang itu 100 mm Hg kurang dari PaO2 atau VO2 kurang dari sama dengan 200 mm Hg dengan PEE lebih dari sama dengan 5 CMH2O atau yang tidak diventilasi. Kemudian ARDS berat, nah ini berat, PaO2 atau VO2 kurang dari sama dengan 100 mm Hg dengan PEP lebih dari 5 cm atau H2O atau yang tidak diventilasi. Ketika PaO2 tidak tersedia, SpO2, VO2 kurang dari sama dengan 315 mengindikasikan ARDS. Termasuk pasien yang tidak diventilasi. Nah, ini. Sementara untuk kriteria ARDS pada anak usia itu eksklusi pasien dengan penyakit paru perinatal. Jadi cek dulu, dikeluarkan dulu pasien yang dengan gangguan paru karena perinatal pada saat karena dia gangguan pada saat dia dilahirkan. Waktu dalam 7 hari sejak onset penyakit, dilihat dulu waktunya. Penyebab edema, gagal napas yang tidak dapat dijelaskan oleh gagal jantung atau kelebihan cairan, fluid overload. Jadi lihat dulu karena jantung enggak atau kelebihan cairan, fluid overload. Jadi overload dia. Radiologis, infiltrat baru konsisten dengan penyakit paru akut. Gambaran radiologis pada ARDS. Oksigenasi, ventilasi mekanisme non ventilasi mekanisme jadi non invasif ini. VALS ada yang ventilasi mekanisme invasif, ada yang non invasif. VAD jadi masker full face, ventilasi bilevel atau CPAP lebih dari, bila ringan itu kurang dari 4, OL kurang dari 8, sedang itu 8 kurang dari OI, kemudian kurang dari 16, kemudian OI lebih dari 16. Lanjut lagi. 1. Tata laksana klinis pasien konfirmasi COVID-19 tanpa gejala, sakit ringan atau sakit sedang. Yang A, pasien terkonfirmasi tanpa gejala. Pada prinsipnya, pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit. Tetapi, pasien harus menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Baik isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, ini artinya dia harus diisolasi. Lanjut lagi. Yang B, pasien terkonfirmasi sakit ringan. Pada prinsipnya, tata laksana pasien konfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit ringan sama dengan pasien terkonfirmasi yang tanpa gejala. Sama aja ini. Pasien harus menjalani isolasi minimal selama 10 hari sejak muncul gejala. Ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan. Nah, sementara yang C, pasien terkonfirmasi sakit sedang dan pasien sakit ringan dengan penyulit. Ada komorbidnya ini. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit sedang dan pasien yang sakit ringan tapi memiliki faktor penyulit atau komorbid akan menjalani perawatan di rumah sakit. Misalnya komorbidnya hipertensi,
gangguan pada paru atau TB paru atau dengan diabetes mellitus misalnya. Prinsip tata laksana untuk pasien yang sakit sedang adalah pemberian terapi simptomatis untuk gejala yang ada dan fungsi pemantauan. Dilaksanakan sampai gejala menghilang dan pasien memenuhi kriteria untuk dipulangkan dari rumah sakit. Nah, pengobatan spesifik anti COVID-19. Sampai saat ini belum ada pengobatan spesifik anti COVID-19 yang direkomendasikan untuk pasien konfirmasi COVID-19. Selesai isolasi, kita bahas sekarang. Evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19. Evaluasi status klinis pasien yang dilakukan oleh FKTP atau rumah sakit antara lain. Nah, ini puskesmas dan rumah sakit nih. 1. Seleksi isolasi. Selesai isolasi. Selesai isolasi. Kriteria pasien konfirmasi yang dinyatakan selesai isolasi sebagai berikut. Yang A. Kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. Pasien konfirmasi asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR. Jadi tidak usah lagi di follow up, diperiksa ulang. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Yang B, kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang. Pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR. Nah, tidak perlu lagi di follow up. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gejala gangguan pernapasan. Nah, ini. Yang C, kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit. Yang pertama, kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapat hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Yang kedua, dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan ditambah minimal 3 hari lagi, 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan, dinyatakan selesai isolasi dan dapat dialih rawat non isolasi atau dipulangkan. Jadi tidak diisolasi lagi, isolasi kemudian diserahkan ke ruang perawatan umum atau pulang. Nah, itu kira-kira seperti itu rincinya. Alih rawat non isolasi. Jadi dijelaskan tadi yang sudah diisolasi dia dilepas untuk di non isolasi. Nah, ini penjelasannya. Alih rawat non isolasi. Proses alih rawat ke ruangan non isolasi diperuntukkan untuk pasien yang sudah memenuhi kriteria selesai isolasi, tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid. Penyulitnya ini dibereskan. Koinsiden, insiden lagi, dan komplikasi. Nah, ini komplikasi misalnya. Komplikasi akibat itu masih ada komplikasi yang menyebabkan dia itu mungkin kesulitan bernapas misalnya. Proses alih rawat diputuskan berdasarkan hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh DPJP. Jadi di asesmen dilihat, dianalisa oleh DPJP yang dokter penanggung jawab pelayanan. Lalu sesuai standar pelayanan dan atau standar prosedur operasional SOP, standar baku. Pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Oke, lanjut lagi. Karena ada kata kunci sembuh, tarik lagi kita. Apa itu sembuh? Nah, sembuh. Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat atau kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi.
dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan berdasarkan penilaian dokter di Pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP. Pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up RT-PCR persisten positif. Nah, persisten ini menetap, positif. Nah, persisten dia menetap. Ya, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi, tidak menularkan lagi. Jadi dia bisa mendeteksi komponen virus, misalnya untaiannya, walaupun virusnya tidak lagi. Jadi pecahannya. Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh DPJP. Nah, jadi dokter yang penanggung jawab pelayanannya. Nah, pemulangan pasiennya dipulangkan nih. Pemulangan pasien dapat dinyatakan dari perawatan di rumah sakit. Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut. Yang A. Hasil asesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan. Pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan. Yang dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien dinyatakan boleh pulang. Diperbolehkan untuk pulang. Jadi berdasarkan gambaran radiologi dan laboratorium membaik, misalnya kabut pada area paru itu mungkin perlahan-lahan menghilang. Hasil laboratorium misalnya untuk hematologinya, misalnya NLR-nya, misalnya rasionya kembali ke normal, bukan lagi meningkat. Nah, ini mungkin salah satunya. Yang B, tidak ada tindakan atau perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 maupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien, komorbid misalnya. DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam jangka masa pemulihan. Jadi mempersilahkan pasien nanti datang lagi ya minggu depan atau 4 hari kemudian atau misalnya 10 hari kemudian untuk dikontrol ulang. Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang sudah dipulangkan, tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan. Dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19. Dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini juga di pasiennya yang konfirmasi ini juga harus masih mandiri selama 7 hari minimal, misalnya 10 hari bagus dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan munculnya gejala COVID. Nah ini ringkasan manajemen Kesmas berdasarkan kriteria kasus. Kasus suspek warna kuning, kasus kontak itu erat itu ada warna hijau, kemudian kasus probable dan kasus konfirmasi. Nah ini skemanya, silakan teman-teman menyimaknya satu persatu karena ini tulisannya sangat kecil, jadi sulit dibaca. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau mau melihat, alangkah baiknya tinggal melihat detailnya di mungkin saya belum buka juga secara penuh isi dari Kepmenkes tentang COVID-19 ini yang terbaru sekitar 1 Juli 2020. Nah, itu saja teman-teman mengenai Kepmenkes yang baru tentang COVID-19. Ini manajemen penanganan untuk COVID-19. Semoga bermanfaat teman-teman dan jangan lupa subscribe di channel saya. Saya Ahmad Lab pamit, sampai jumpa. Bye.